Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali ke channelku. Kita hari ini mau review mengenai gudang farmasi di salah satu gudang farmasi ini, guys. Ini gudang farmasi Kabupaten Bantul. Nah, kita di sini karena masa Covid ini kita harus sesuai protokol. Kita harus pakai masker. Jadi nanti dalam wawancara kita pakai masker semua. Ya, seperti ini, guys. Oke, nah kita siap ketemu dengan kepala di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Oke, gitu dulu, yuk kita ke sana. Selamat pagi Pak Heru. Pagi. Ya, saya Agung Pak. Ya. Mau minta waktunya Bapak sebentar untuk review mengenai rak farmasi dari gudangnya Bapak. Oh iya. Bapak bisa ada waktu Pak? Ya, monggo silakan. Iya. Monggo silakan duduk dulu. Oh iya, terima kasih Pak. Tapi jangan lupa itu ditutup Mas. Oh iya, siap. Maaf Pak ya. Iya. Kita harus jaga protokol kesehatan guys. Iya. Ya. Makasih Pak Heru. Ya, sama-sama. Ini Pak Heru lagi sibuk apa nih saat ini? Ya, biasalah awal-awal tahun kayak gini sih. Oh, gitu ya. Kegiatan rutin aja sih. Oh gitu, iya ya. Nggak gini Pak, dalam konten saya ini saya pengen memberikan edukasi, pengenalan mengenai rak farmasi yang sebetulnya yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan atau informasi Pak mengenai rak farmasi gitu loh. Ya, kalau di tempat saya ini memang karena barang yang kita kelola itu juga cukup lumayan banyak. Kita kan membutuhkan istilahnya itu produk rak yang memang baik ya. Baik dalam arti ya awet, kemudian juga tahan karat dan sebagainya. Dan juga nanti juga dia harus mampu menahan beban dengan sejumlah barang yang kita biasa kita tata itu. Oh gitu ya. Jadi kalau selama ini yang kita gunakan memang untuk grade bajanya itu yang grade-nya sudah 540. Nah, ini loh. Ini ini 540 ini. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Oh, 540 ya? Ya, minimal ya. Oh, itu sepengetahuan saya itu grade baja yang paling kuat di dunia saat ini, Pak. Iya, Itu SS 540 itu. Iya. Terus kemudian lagi, Pak, mengenai grade baja. Terus kemudian ada nggak mengenai syarat apa lagi sih? Mungkin apakah Bapak sudah cor beton semua ya, Pak ya, untuk gudangnya ya, Pak ya? Sudah. Kita sudah cor beton. Oh, sudah cor beton. Iya. Berarti memang sesuai standar farmasi saat ini, guys. Iya. Jadi memang ini di Dinas Kesehatan sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai ya, Pak ya. Sampai saya. Oke. Pak, aku bisa lihat ini mengenai gudangnya, Bapak? Boleh, monggo silakan. Ya. Saya antarkan ke sana. Oke, siap. Ya, monggo. Makasih, Pak. Yuk. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini aku mau kenalin ke kalian bahwa kita sekarang berada di salah satu gudang farmasi di Dinas Kesehatan yang sangat rapi banget di sini, guys. Nah, dari situ aku mau sedikit wawancara nih dengan beliaunya, pengampu gudang farmasi di salah satu Dinas Kesehatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Aduh. Kita harus jaga protokol, guys. Harus. Kita harus tutup pakai masker. Ya, wajib itu. Dan jaga jarak ya, Pak ya. Ya. Jaga jarak. Nah, ini gini, Pak. Dalam kesempatan ini saya tuh mau tanya ke Bapak nih. Bapak kok bisa punya gambaran gudang farmasi untuk saat ini harus bagaimana sih, Pak? Untuk mengenai penyusunan tata letak juga untuk obat-obatan bagaimana, Pak? Menurut Bapak nih? Ya. Jadi memang untuk kondisi sekarang kan apalagi adanya kejadian wabah juga ya, otomatis kami yang di gudang farmasi kan perlu untuk melakukan penataan terkait dengan baik obat maupun perbekalan kesehatan yang memang volumenya
era pandemi ini kan juga sangat banyak sekali kalau dibandingkan dengan kondisi yang kemarin-kemarin yang waktu kita kegiatan rutin. Jadi kita juga perlu untuk melakukan penataan yang bagus untuk memudahkan petugas dalam mengambil kemudian dan juga apa namanya menjaga mutu dari si obat itu tadi. Gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita taruh juga di sembarang juga nanti otomatis juga menjadi cepat rusak. Gitu. Oke. Berarti gini guys, sekarang dinas sudah mulai punya wacana baru, intinya pengen memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat. Dalam hal ini dalam distribusi obat guys. Jadi memang butuh disusun tata letak obat yang bagus, yang sesuai dengan harapan daripada dinas kesehatan ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi dalam pengambilan, terus kemudian dalam penyusunan, naruh barang sekarang tidak terasa crowded gitu ya Pak ya. Betul. Mantap. Berarti memang sekarang udah keren ini. Pak, ini mengenai masalah rak Pak. Bapak itu kok bisa mendapatkan rak yang sebagus ini gimana ini Pak? Ya, kalau kemarin kita coba untuk mencari referensi ya dari berbagai teman-teman dinas yang lain dan juga kita juga istilahnya melakukan survei harga di pasar. Kan di era sekarang kan gampang sekali ya kita untuk mencari rak itu ya. Tinggal kita nanti mungkin by internet kita googling aja udah mungkin di situ. Gitu ya. Kemudian kita delok spek-speknya kayaknya juga bagus ya. Bagus. Kemudian dari aspek kekuatan, kemudian juga keawetan. Ya, itu juga kayaknya juga kok sepertinya juga sangat relevan dengan kebutuhan kita. Begitu ya. Iya. Berarti Bapak ketik di Google ya Pak ya? Iya. Ketik Google-nya apa itu? Rak farmasi atau gimana tuh? Iya, rak farmasi itu. Rak farmasi langsung keluar ya? Iya, langsung keluar nanti. Gitu guys. Jadi jangan lupa ketik rak farmasi nanti keluar ya, itu bisa Anda lihat di situ di Google itu ya Pak ya. Betul. Mantap banget. Berarti memang era digital sekarang sangat membantu sekali ya Pak ya. Iya, sangat membantu sekali. Jadi tidak usah bingung-bingung kalau Anda mau cari rak sedemikian bagusnya ini. Seperti di salah satu dinas kesehatan ini, ketik rak farmasi saja gitu guys. Oke Pak, terima kasih. Terus kemudian mengenai hal yang lain Pak, mungkin masukan-masukan untuk dinas-dinas yang lain, apakah juga ya Pak, sudah harus menata ulang ataukah harus bagaimana untuk mengenai khusus rak farmasi ini Pak? Ya, memang untuk kebutuhan itu tadi untuk kita juga meningkatkan volume. Kapasitas gudang kita kan juga kita perlu rak yang memang istilahnya itu juga kompatibel gitu ya. Kompatibel dengan ya. Kondisi rak yang seperti ini ya. Kita ada berapa ini, ada 1, 2, 3, 4. Ya, kita kan otomatis kita bisa memaksimalkan kapasitas gudang kita. Dibanding kalau kita misalnya cuma dikasih di palet, otomatis kan cuma nanti mungkin satu sap aja yang bisa kita pergunakan. Gitu kita buat bertingkat seperti ini, otomatis juga itu tadi kita juga menghemat volume, juga nanti juga dari aspek pemeliharaan juga kita lebih menghemat juga. Lebih menghemat ya. Jadi dengan adanya tata letak ini lebih menghemat waktu juga, menghemat tempat juga, karena lebih optimal lagi kita menyusun ya Pak ya. Menyusun, mengatur segala macam. Nah, ini benar-benar sangat bagus banget, ini bisa untuk menjadi referensi dan contoh dari kolega Bapak ya di dinas-dinas kesehatan yang lainnya. Oke, terima kasih gitu dulu. Ini mengenai hal lain Pak, yang mau saya tanyakan nih, karena rak-raknya Bapak ini sudah bagus banget nih. Terus untuk penyimpanannya itu menggunakan model palet seperti apa Pak ya? Apa palet plastik atau palet gimana yang sekarang diharuskan atau untuk supaya umur daripada pemakaian cukup lama gitu loh Pak? Gimana Pak? Jadi kan dengan kondisi rak kita yang seperti ini kan otomatis kita juga butuh palet yang juga memenuhi syarat juga ya. Jadi dengan model istilahnya rak shelving seperti ini kan kita harus menggunakan palet yang khusus ya. Artinya memang nanti rak ini juga bisa kita pergunakan untuk penempatan baik di level yang di bawah maupun untuk yang level yang di atas. Nah, jadi memang kemarin kita pernah beberapa kali survei ya, termasuk membeli beberapa model palet. Saya kira untuk yang palet yang ini memang saya kira juga cukup bagus dan kompatibel dengan alat yang kita pergunakan. Ini kok ada bolong-bolong ini apa ada metalnya ya Pak ya?
Dan ini memang 4 metal itu. ada 4 metal yang bisa memberikan istilahnya itu kekuatan yang lebih ini. Oh, Ya, gitu. karena kapasitas untuk palet ini memang satu palet bisa untuk 500 kilo. 500 lebih ya berarti ya. 500 kilo ya. Oke, siap. Berarti gitu guys. Jadi untuk masalah perpaletan itu harus menggunakan palet yang sesuai dengan standar racking ya. Ini standar racking yaitu 4 metal. Jadi kalau 4 metal itu lebih kuat dan juga lebih tahan lama untuk proses penyimpanannya. Apalagi kan untuk perputaran di distribusi puskesmas kan ada yang waktu lama, ada yang singkat. Betul. Kan gitu ya Pak ya. Jadi memang dibutuhkan palet-palet yang sesuai standar. Kalau nggak awet kan mungkin dalam jangka waktu sekian tahun nanti bisa pecah ini. Bisa pecah, betul. Ya, bisa pecah kalau kurang bagus itu kualitas paletnya. Oh Pak, bisa ditunjukin paletnya Pak? Ya. Nah, ini gimana Pak? Ini salah satu contohnya yang ini ya, yang kita pergunakan sehari-hari ya. Nah, ini ada guys, paletnya nih. Ada 4 metal di sini ya. Ada 4 metal nih. Ini bisa memperkuat untuk kemampuan menahan bebannya itu. Ya. Kemudian juga ukurannya juga harus kita sesuaikan dengan stacker ya. Oh, stacker ya? Mengangkat sampai untuk ketinggian sampai 6 meter. Ada alat khusus juga. Oke. Jadi kan ini harus juga kompatibel. Dan kemarin juga ada beberapa palet yang kita masukkan tuh nggak bisa. Jadi harus sesuai. Nah, berarti gini guys. Jadi sebelum Anda memutuskan palet, Anda juga harus tahu model ataupun stacker apa yang Anda gunakan supaya hal itu tidak sesak lah bahasanya ya Pak ya. Tidak sesak. Ini kan tiap lubang, tiap palet punya ukuran sendiri-sendiri nih guys. Nah, jadi ini harus Anda perhatikan. Jangan sampai ada malah salah beli. Apa yang diberikan Bapak ini sudah oke. Jadi benar-benar beliau beli dengan sangat hati-hati dan menyesuaikan dengan yang dipergunakan untuk stekernya seperti itu guys. Oke, gitu dulu. Yuk kita sambung lagi yuk. Ya, kita lanjut ya wawancara ini yang sangat benar-benar keren habis nih di channel kita, bahwa kita mau edukasi ini sebetulnya ke semua gudang-gudang farmasi baik swasta maupun pemerintah juga. Intinya sudah banyak sebetulnya sih pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh salah satu dinas kesehatan ini. Yuk kita coba wawancara lagi ke Bapak. Pak, saya mau nanya juga nih Pak, sebetulnya Bapak itu kok bisa memilih rak yang ini, itu yang benar-benar Bapak inginkan gitu loh. Itu sebetulnya punya spesifikasi apa sih kok ini yang Bapak pilih gitu loh, seperti itu Pak. Monggo Pak. Yang jelas yang pertama dari aspek kualitas ya. Dari aspek kualitas. Gimana apa aspek kualitas tuh? Ya, jadi kalau dari untuk pemilihan rak itu sendiri kan, untuk rak ini kan kita pergunakan dalam jangka waktu yang lama toh. So ya tuku sekali ya untuk sak lawase sak nganti gudangnya mbuh tahun tua ya Pak ya. Nganti pensiun. Nah, nganti belanja pensiun masih bisa wah ini pada waktu ini zaman aku nih gitu kan gitu ya Pak ya. Betul sekali itu. Makanya kita harus memilih yang itu yang bagus. Yang pertama adalah ini kan harus tahan karat ya, tahan karat. Ini kelihatannya galvanis ya Pak ya? Nah, galvanis tahan karat. Tahan karat, kemudian dia sangat presisi, Jadi itu contohnya kayak gini, kita masukkan ini aja nggak bisa ya. Apa itu? Kartu KTP aja nggak bisa guys ini. Ya. Ini kartu KTP nggak. Coba dari sisi sini Pak, bisa nggak Pak? Ini juga nggak bisa nih. Ini nggak bisa juga. Artinya apa? Ini sangat pas banget ya. Pas banget dan presisinya tinggi Pak ya. Kalau misalnya ini kurang bagus kan dengan beban yang sekian, ini longgar ya, longgar. Melihat berungga itu berarti. Berungga seperti itu. Dan yang kedua adalah kita modelnya kan ini yang model profilnya yang ya Pak ya. Apa ini bisa kita sesuaikan adjustment dengan, adjustment. Ya, disesuaikan dengan ketinggiannya. Ya. Oh, ini seperti ini ya Pak ya. Contoh ini guys. Nih. Nah, ini contohnya nih. Untuk lewat petugas agak sedikit kita tinggikan ini. Nah, ini untuk lewat petugas ini. Ya. Kemudian juga ada kancing yang di sini. Ya, kemudian ada kancing. Ini untuk menghindari kalau kita nanti ini. Kancing yang bisa kita. Gitu. Ini fungsinya kalau nanti pada waktu kita menggunakan stacker, kok dilalahnya itu nih, dilalahi bahasa Jawa guys. Ya, bahasa Jawa. Seandainya ini nanti kena stackernya itu duk gitu ya. Duk itu nggak langsung lepas. Nggak langsung lepas, terkunci di sini. Terkunci, bagus banget nih. Keren. Ya, seperti itu. Terus ini kayaknya juga tahan gempa ini. Tahu sendiri kan daerah kita juga rawan gempa. Apalagi nih daerah yang rawan gempa.
yang kita juga harus lihat nih situasinya. Nah, ini mungkin kita bisa berikan contohnya nih. Ya. Ini kenapa ini ada sepatunya nih guys. Ini ya, ini nih, ini sepatunya untuk nahan getaran. Jadi kondisi ini kalau udah pakai sepatu ini walaupun ada gerakan-gerakan masih bisa teredam seperti itu. Jadi ini sudah dipikirkan masak-masak oleh pihak yang buat ini atau yang memasang ini. Jadi benar-benar menjadi suatu pemilihan material yang pas gitu Pak ya. Tepat. Oke, siap. Oke, gitu dulu Pak. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ya, selamat pagi guys. Kita mau ngenalin sekarang fungsinya steker untuk kebutuhan dinas kesehatan di salah satu dinas kesehatan nih tentunya di Indonesia nih. Nah, sekarang kita mau tunjukin ini stekernya seperti ini. Ini minta bantuan beliaunya nih dari dinas kesehatan juga untuk ngoperasionalkan kira-kira gimana sih kalau posisi menggunakan steker seperti ini untuk kebutuhan penyimpanan di gudang farmasi. Oke, silakan. Ya. Ya, ini sudah diangkut ke paletnya dan mau akan ditaruh di salah satu rak di gudang farmasi. Jadi operasionalnya gitu guys, operasionalnya pemakaian dari steker. Ini tanpa bunyi karena dia pakai listrik. Tuh, seperti itu, dia pakai listrik. Ya, ini menyusunnya seperti ini. Ayo mungkin dinas-dinas yang lain yang bisa membutuhkan bisa minta info nih kira-kira di mana untuk mendapatkan seperti itu. Alat ini sangat berguna banget. Nah, seperti ini. Jadi sangat berguna banget untuk distribusi, khususnya masalah penyimpanan barang. Seperti itu. Dan ini harus sama-sama presisi, atas bawah harus sama, seperti itu. Ini kurang lebih tingginya sekitar 4,6 meter, jadi bisa untuk kondisi ketinggian seperti itu. Dan bisa sampai 5, 6, itu banyak juga pilihannya seperti itu. Ini aku mau wawancara sedikit nih sama beliaunya nih, Pak. Menurut Bapak nih kira-kira ini fungsional nggak untuk kebutuhan di dinas kesehatan, Pak? Sangat membantu. Sangat membantu ya. Oh, dengan kinerja sangat membantu. Jadi benar-benar ini sangat mudah dioperasionalkan ya, Pak ya? Iya, Mudah dioperasionalkan, terus kemudian sangat membantu dan menjadi apa ya? Lebih ringan ya, Pak? lebih cepat, efisien. Lebih cepat, efisien. Oke. Ya, terima kasih Pak. Atur nuwun. Ya. Jadi sekarang kita ada di sebuah ruangan yang ini juga kita bangun belum lama sebenarnya, di tahun kita lengkapi untuk peralatan untuk raknya ini di tahun 2020 ini ya. Jadi kita menggunakan rak tipe decking ya,
Kalau tadi yang di ruangan sebelah kan kita model tipe racking ya, racking yang itu harus menggunakan palet. Kalau yang di ruangan ini, karena kebutuhan kita hanya untuk menyimpan obat-obat yang tidak begitu banyak dan juga dari aspek bebannya juga tidak begitu besar, kita menggunakan model yang decking seperti ini ya. Ini untuk kapasitas deckingnya ini satu deck ini satu ini Berapa, bisa 200 kilo ya. Dan yang kita pilih adalah yang model yang galvanized tentu saja ya, yang bebas dari karat, awet ya, dan tahan lama. Kemudian juga di samping ada decknya juga, di sini juga ada set meshnya ya, ada pelindung samping dan juga ada back mesh, jadi pelindung yang di belakang. Ini fungsinya nanti jangan sampai nanti obat kita itu nanti jatuh ya kalau pada waktu kita tempatkan ya, untuk melindungi dari ini juga sih sebenarnya. Kemudian dari aspek tampilan kan juga terlihat rapi dan juga lebih cantik ya. Ya, ini kalau kita lihat kalau dari belakang nanti fungsi dari back meshnya seperti ini ya. Jadi untuk melindungi jangan sampai nanti antara barang yang di sini sampai yang di sana itu bercampur ya. Kalau di kami memang sangat penting sekali, karena untuk jangan sampai nanti itu terjadi kesalahan pada waktu kita mengambil obat. Ini sangat perlu sekali fungsi-fungsi dari ini back mesh ini tadi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat jadi fungsi di samping tadi jangan sampai pada waktu kita peletakan obat juga saling tertukar. Juga nanti fungsi salah satunya back mesh adalah jangan sampai nanti pada waktu ya kita kan kebetulan dikasih di lorong ya, nanti juga jangan sampai nanti barangnya juga jatuh ya, seperti itu. Dan ya itu tadi misalnya untuk proteksi untuk dari aspek obat yang kita simpan ya. Ini kebetulan ini untuk obat-obat dari provinsi ya, dari provinsi kita tempatkan di sini ya. Jadi kalau dari aspek estetika juga saya kira sangat enak dipandang ya. Oke.